Ada Shalom, apa kabar? Luar biasa ya, 4 tahun kita tidak ke Australia. Sudah banyak hal-hal yang berubah dalam hidup kita. Tapi pagi hari saya ada di depan saudara, kita berkumpul, semua ini karena anugerah Tuhan. Berapa banyak 4 tahun yang lalu sejak pandemi terjadi, teman-teman kita, keluarga, saudara-saudara yang kita kasihi, orang-orang yang dekat, mereka meninggalkan dunia ini karena COVID. Tapi kita bersyukur hari ini, kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu ketika kita berjumpa kembali, tetap ada sukacita, tetap ada senyuman di wajah kita. Haleluya, kasih salam dulu kiri kanan. Kita yang dari Indo, yang baru datang sudah lama tidak ketemu. Nah, ya, supaya kita tetap ada dalam sukacita. Kita harus sadar kalau hari ini kita ada semua karena Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kembali Tuhan izinkan kita boleh ada bersama-sama siang hari ini. Satu hal yang kita harus tahu, bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Bahwa rancangan Tuhan memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, inilah kesempatan buat kita. Waktu-waktu yang ada, mari kita pergunakan waktu-waktu ini sebaik mungkin. Supaya kasih karunia yang kita terima tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Amin. Pergunakan waktu. Waktu-waktu ini bukan lagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang santai-santai apa adanya. Tapi kalau kita harus hidup di dalam realnya Tuhan. Kita harus tetap berdiri dalam kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hari ini kita mau tetap berkata, sekali Yesus kita tetap Yesus. Kita tidak dikalahkan oleh keadaan situasi apapun. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita kuat. Tapi kita mempunyai Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus yang menyertai kepada saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih, hari ini saya ada di gereja yang luar biasa. Dengan wajah yang baru, tapi saudara-saudara semua masih wajah lama. Ya kan? Ya luar biasa di tempat ini, tadi saya sempat turun di depan, kita harus mutar. Ternyata di belakang ini juga ada pintunya. Bisa jalan ya. Nah itulah saudara, saya bersyukur. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pendeta Yapi, juga Pak Gideon yang sudah membangun gereja ini 30 tahun saudara. Setengah dari umur saya ya, bahkan kurang, saya sudah lebih jauh dari itu. Nah ini harus bersyukur, saudara ada di gereja ini juga, nah saudara harus bersyukur. Bukan semata-mata karena kemauan kita, tapi percayalah Roh Kudus yang membawa saudara ada di tempat ini. Untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, untuk kita bertumbuh bersama di gereja ini, sampai nanti kita berbuah lebat. Dari buah orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, yang disertai Tuhan dengan luar biasa. Ada perbedaan saudara, sejak kami datang di Australia 3 minggu yang lalu. Saya diundang salah satu gereja, kami di Indonesia sudah biasa pakai ini, masker ya kan. Saya datang pelayanan di satu gereja, mereka bilang, Pak, kami di Australia sudah nggak pakai masker. Kita di Indonesia udah biasa, kemana pakai masker, di rumah kadang-kadang pakai masker. Saking takutnya dulu, saudara. Bagaimana pandemi Delta, virus Delta itu, tipe Delta, waduh di situ kita merasakan bahwa dunia ini seolah-olah kita berada di dalam lembah kekelaman. Ya kan, tapi kita bersyukur Tuhan izinkan kita boleh lewati semua itu. Sampai hari ini kita ada, kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kami datang di gereja itu dia bilang, paling di sini sudah tidak ada yang pakai masker. Saya lihat kiri kanan, muka belakang, sungkan juga saya pakai masker ya. Akhirnya dia bilang begini, beda. Kalau di Indo, ya Pak kita udah biasa pakai masker. Tapi dia bilang beda dengan di sini.
Kalau di sini hanya orang sakit yang pakai masker. Iya kan? Akhirnya saya, waduh kalau begitu kita yang sehat tidak boleh pakai masker. Sejak saat itu saya lepas masker saya. Di mana kita berada, bebas masker. Tapi saya bersyukur di Indo hari-hari ini, COVID semakin begitu perkembangannya. Per hari kadang-kadang sampai 20.000 saudara pertambahannya. Tapi di Aussie sini kita merasa tenang-tenang aja. Kenapa saya dan saudara tenang? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Saudara lihat apa sih yang berbeda dari saya dengan yang dulu 4 tahun yang lalu? Ada perbedaan? Yang pasti saya semakin ganteng. Pendeta kemarin ada bilang, waduh Pak Halim muda ya, kelihatan lebih muda 20 tahun. Lu serius atau lu bercanda atau lu menghina? Ada banyak pengertian. Sudah karena waktu kita singkat, hari ini kita mau sama belajar. Tema khotbah saya pagi hari ini yaitu perkataan hati orang yang beriman bisa mengubah keadaan. Saudara percaya itu? Saudara percaya? Perkataan hatiku, hatimu yang beriman kepada Yesus bisa mengubah keadaan kita. Aminnya 2 orang. Amin. Saudara yakin tuh? Saudara beriman itu? Amin. Iya, perkataan hati orang yang beriman bisa mengubah keadaannya. Saya yakin sekali, karena di dalam kehidupan saya, sudah banyak hal-hal, sudah banyak masalah-masalah, sudah banyak persoalan yang saya alami ketika saya mempraktekkan firman Tuhan ini. Justru kuasa Tuhan bekerja dan kita akan mengalami apa yang kita perkatakan di dalam hati bagi saya dan seorang yang percaya. Kita buka Alkitab kita belajar tentang wanita pendaran. 12 tahun. Kita semua tahu ya, sudah hafal ayat ini, sudah tahu kisah ini, sudah tahu cerita ini. Bagaimana akhirnya wanita pendaran selama 12 tahun dia mengalami mujizat yang secara manusia itu sudah tidak mungkin. Dia sudah, bahkan Alkitab berkata dia sudah pergi kemana-mana, tidak memperoleh hasil. Bahkan Alkitab mengatakan keadaannya semakin buruk. Tapi ada rahasia, saudara. Kenapa wanita pendaran selama 12 tahun akhir dia mengalami mujizat dari Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Matius 9. Kita baca ayat 18 sampai yang ke-26. Saudara sudah di situ? Sudah belum? Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya selalu mengajak setiap kita kalau baca firman harus mengeluarkan suara. Paling minim diterima pendengaran kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan iman timbul, pendengaran akan firman Tuhan. Matius 9 ayat 18, 1, 2, 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang banyak itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lama menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 21. Karena katanya dalam hatinya, saudara catat ini. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, tetapi Yesus berpaling dari memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat
peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Berkatalah lagi, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin, saudara. Dari ayat yang kita baca, saudara dengar baik-baik, dari ayat yang kita baca, ada dua mujizat terjadi saat itu, yaitu seorang anak, yaitu kepala rumah ibadat dibangkit dari kematian. Dan yang kedua, di situ ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudara. Bagaimana akhirnya kita baca, ya kita harus paham, dan perempuan ini akhirnya mengalami kesembuhan dan mujizat terjadi dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya wanita ini selain dia mau datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya ada satu ayat yang menarik di ayat-ayat yang kita baca, yaitu ayat yang ke-21. Ya, saudara perhatikan, karena katanya dalam hatinya. Tadi tema khotbah kita, perkataan hati orang yang beriman bisa merubah keadaan. Ya, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, perlu saudara dan saya pahami bahwa berawal dari perkataan dalam hatinya, seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, akhirnya keadaannya diubah Tuhan. Dan dia mengalami kesembuhan yang secara manusia sudah tidak mungkin. Amin, saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya perkataan yang ada dalam hati saya dan saudara. Kita orang beriman kepada Yesus. Percayalah perkataan dalam hati yang beriman itu bisa merubah segala keadaan. Keadaan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Yang sudah tidak ada harapan di dalam Tuhan. Tidak ada masalah perkara yang tidak bisa diberi jalan keluar oleh Tuhan. Andalkan dia dalam hidupmu. Amin. Taruh pengharapan pada Tuhan Yesus. Saya percaya enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada juga yang mustahil bagi kita orang percaya. Hari ini kalau ada doamu belum dijawab Tuhan, perkataan terus dalam hatimu. Tetap percaya. Satu saat tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan itu pasti menolong kita. Amin. Amin. Perkatakan terus. Mungkin itu sudah 10 tahun. Mungkin itu sudah 20 tahun. Doa kita belum dikabulkan Tuhan. Terus perkatakan. Sekalipun keadaannya mungkin saudara kita belum sembuh. Perkatakan, aku percaya oleh kuasa bilur darah Yesus aku sudah sembuh. Perkatakan terus. Amin. Tidak ada terlambat bagi Tuhan. Satu hari kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Banyak orang yang punya masalah 20-30 tahun. Tapi ketika mereka tetap beriman kepada Yesus. Dan kuasa Tuhan bekerja. Dan mujizat itu terjadi. Yang tidak baik jadi baik. Amin. Tapi satu yang saya mau beritahu. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Amin. Hidup saya dan saudara ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita belajar dari wanita pendarahan ini. Dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Itu perkataan yang keluar dari dalam hatinya, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah kita memakai mulut kita untuk berucap hal yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia. Berapa banyak orang percaya selalu berkata, tidak mungkin PR-ku bisa keluar. Banyak enggak? Banyak orang percaya bahkan yang berkata, tidak mungkin sakit penyakitku bisa disembuhkan. Ada enggak? Di sini enggak ada. Di Indo sana banyak.
Cuman di sini enggak mengaku aja. Haleluya. Ya banyak kita selalu berkata yang sia-sia. Hari-hari bangun tidur, bukan ucapan syukur yang kita naikkan. Justru kata kalimat berkeluh kesah yang kita keluarkan. Hari ini mulai kita bangkit. Amin. Rubah cara pikir kita. Rubah cara hidup kita. Hidup yang lama itu sudah biar dia berlalu. Tapi hari ini kita hidup dalam era yang baru. New normal. Yang dari Indo, ya kan, kita bebas, tidak masker. Hari ini kita lihat Tuhan itu luar biasa. Nah dari wanita pendarahan 12 tahun ini kita belajar. Dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubah Tuhan Yesus aku sembuh. Nah perkataan itu saudara, mengapa bisa terjadi mujizat dalam hidupnya? Ada berapa hal kita belajar pagi, siang sudah ini ya. Ada berapa hal. Yang pertama saudara, perkataan hati wanita pendarahan ini tidak menyerah dengan keadaan. Haleluya. Haleluya. Dia tidak pernah artinya menyerah dengan keadaannya. 12 tahun dia mengalami pendarahan hebat bukan satu waktu yang singkat, saudara. Kalau saya dan saudara ada dalam kesesakan hanya 1-2 jam aja kadang-kadang kita tidak bisa bertahan. Haleluya. Ini 12 tahun wanita ini mengalami pendarahan dalam hidupnya. Saya percaya keadaannya sudah tidak seperti kita yang ada hari ini. 12 tahun mengalami pendarahan, saya percaya keadaannya sangat menderita. Di mana di situ dikatakan, ya, dari ayat yang kita baca, Lukas 5, ya kita buka kembali Lukas, di situ kita akan lebih lagi mengerti. Di sana dikisahkan lebih detail, saudara, yaitu Lukas 5 ayat 24 sampai 27. Saudara nanti bisa baca di rumah ya. Bagaimana kisah wanita pendarahan ini. Di sana lebih rinci, saudara. Perkataan wanita pendarahan ini tidak pernah menyerah dengan keadaan. Di Lukas 5 dikisahkan, waktu Yesus adakan perjalanan untuk menyembuhkan ya anak kepala ibadat. Di situ dikatakan banyak orang yang mengikuti dia. Bahkan Alkitab berkata berbondong-bondong. Kalau bondong-bondong mungkin ada arti yang ada di jumlah yang ada di sini. Ya, di sana banyak termasuk murid-murid Tuhan Yesus ada. Dan keadaan wanita, dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Pasti keadaannya tidak nyaman, saudara. Tapi kita belajar hari ini. Ketika dia berkata, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Dia tidak kalah dengan keadaan dia yang sudah lemah. Dia tidak kalah dengan keadaan sekelilingnya. Secara manusia mungkin dia berpikir, tidak mungkin aku bisa ketemu Tuhan Yesus. Sementara orang begitu banyak. Tapi dia tidak kalah dengan keadaan itu. Dia tidak dikalahkan oleh keadaan di sekelilingnya. Amin. Amin. Dia tidak dikalahkan oleh keadaan yang sedang sakit, mengalami sakit. Saudara, ini penting. Berapa banyak hari-hari ini, termasuk orang percaya, ketika doa mereka belum dikabulkan, mereka mulai kalah dengan keadaan mereka. Mulai tidak bisa berdiri teguh, karena doanya yang sudah sekian lama tidak dikabulkan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini, termasuk orang percaya, ketika masalahnya belum dibeli jalan keluar, saudara, berapa banyak akhirnya orang mulai meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, wanita yang keadaannya begitu menderita, dia tidak dikalahkan oleh keadaan. Amin. Dia tetap berkata, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Kalau dia kalah dengan keadaan itu, dia tidak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Begitu banyak orang sementara dia mungkin sudah jalan aja sudah enggak kuat ya. Tapi dia tidak menyerah, saudara. Ada satu semangat yang luar biasa. Amin.
Ada satu kekuatan yang mendorong dia, saudara. Sehingga bagaimana cara akhirnya Alkitab mencatat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Amin. Jangan kalah, jangan menyerah dengan masalah persoalanmu. Jangan kalah dengan sakit penyakitmu. Hari ini bangkit. Berkatalah dalam hati kita bagi kita orang percaya. Aku percaya darah bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya ini loh, tahun 2019 di Jepang. Saya mengalami saraf kejepit di bagian punggung. Saudara pernah alami itu? Saya percaya orang yang alami saraf kejepit di punggung itu hidupnya tidak ada nyamannya. Duduk tidak enak, berdiri tidak enak, tidur tidak enak. Saya pulang dari Jepang, saudara, tepatnya tanggal 20 Januari tahun 2019 saya mengalami hal itu. Pulang dari Jepang saya berobat, saudara, ke dokter, ke ahli pijat dan sebagainya. Tapi hasilnya enggak ada. Mau gimana lagi, dokter bilang kalau kamu mau sembuh kamu harus operasi, tapi resikonya besar sekali. Dan saya percaya, kalau dulu Tuhan pernah menyembuhkan saya, hari ini pun Tuhan tetap menyembuhkan saya. Amin. Saya perkatakan tiap hari, saudara, aku percaya saraf kejepitku oleh kuasa darah bilur-Mu Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Tiap hari saya lakukan itu. Saya perkatakan dalam hati saya, aku percaya Tuhan, darah bilur-Mu sudah menyembuhkan aku. Bulan pertama tidak terjadi sesuatu. Bulan kedua tidak terjadi sesuatu. Bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas tidak terjadi sesuatu. Tapi tepat pada waktu bulan ke-12 genap 1 tahun. Tanggal 20 Januari tahun 2020 saraf kejepitku disembuhkan Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Perkatakan terus dalam hatimu. Amin. Itu berarti kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Percaya saja. Tumpang tangan setiap hari tepat 1 tahun. Saya tidak pernah melupakan tanggal, bulan, dan tahun itu. Tuhan nyatakan kuasanya. Saya dibebaskan dari saraf kejepit. Amin, saudara. Haleluya. Bangkit kita semua yang ada hari ini. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang sanggup mengubah keadaan yang tidak baik jadi baik. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang-kadang kita mudah menyerah dengan keadaan. Tapi hari ini setelah kita belajar firman Tuhan, mari saya mengajak kepada setiap kita, hidup kita tidak mungkin terlepas dari masalah. Tapi percayalah, masalah kita kecil. Tuhan Yesus yang kita sembah lebih besar dari segala-galanya. Amin, saudara. Ada masalah persoalanmu yang belum diberi jalan keluar? Atau mungkin ada doa-doamu yang belum dijawab Tuhan? Perkataan dalam hatimu. Tetap percaya, jangan menyerah dengan keadaan. Kalau saya 1 tahun, bukan lagi lewat dokter Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya secara pribadi kepada saya. Amin. Orang bilang mungkin, enggak mungkin Pak Halim, itu kebetulan. Saya mau beritahu, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Semua sudah ada di dalam rancangan. Ya, 1 hari ada seorang wanita masih muda di Surabaya. Dia telepon saya saat itu. Dia menangis di telepon itu. Pak Halim, tolong saya. Dia menangis. Saya bilang, Devi, kenapa? Saya ini loh, di bagian payudara itu saya ada benjolan sebesar kemiri. Saya takut Pak Halim. Saya sekarang ada di ruangan praktek dokter. Sebentar saya akan periksa.
Bagaimana nanti kalau saya kanker? Bagaimana nanti kalau dokter bilang ada tumor dalam payudara saya? Dia mulai dalam ketakutan. Saya bilang, kenapa? Anda seperti orang yang tidak punya iman. Iya kan? Saya bilang, percayalah apapun itu. Engkau harus punya iman. Di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Punya rencana Tuhan yang dahsyat, saya bilang. Jangan kamu seperti orang yang tidak punya iman. Ada benjolan aja membuat hidupmu sudah tidak tenang. Mulai khawatir, mulai ketakutan. Gimana Pak Halim? Tolong doakan saya supaya saya kuat. Sudah, saya doa waktu itu. Tapi saya perkatakan dalam hati saya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saya katakan, hai Devi, itu bukan tumor, itu bukan kanker, tapi itu adalah kelenjar biasa. Ya Pak Halim, betul nggak? Betul, itu kelenjar biasa. Amin itu. Ya amin, setengah-setengah. Setengah hati amin, setengah pikiran berjalan. Ya kan? Saya bilang jangan bimbang, jangan ragu, perkatakan dalam hatimu. Kalau di tubuhku ini tidak ada kanker, tidak ada tumor. Harus punya iman seperti itu, jangan kalah dengan keadaan. Hanya ada benjolan, sudah mulai takut, sudah mulai khawatir, sudah mulai tidak punya iman. Dia masuk di ruang praktek dokter. Ketika dokter periksa dan selesai periksa, dokter bilang sama dia, Bu, ini bukan kanker, bukan tumor. Tapi ini adalah kelenjar biasa. Amin saudara. Haleluya. Saya bilang jangan pernah kalah dengan keadaan. Setelah dia selesai dari dokter, dia telepon sama saya. Tadi menangis, sekarang ketawa. Saudara, Tuhan bisa mengubah air matamu menjadi sukacita. Amin. Hanya karena keadaan. Habis itu Pak Halim, ada waktu nanti malam saya ajak makan. Biasa kan hamba Tuhan, Pak Yapi, ya Pak Gideon. Kalau doanya sudah dikabulkan, ajak makan. Itu tandanya bersyukur. Haleluya. Betapa sukacitanya dia. Sampai hari ini. Wah, dia bilang memang Pak Halim manjur. Bukan saya manjur, tapi Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus itu yang luar biasa. Kasihnya tidak pernah terbatas. Haleluya. Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Dari tidak baik menjadi baik. Tapi kita harus hidup sebagai orang percaya. Dari ketidakbenaran menjadi kebenaran. Tanpa kebenaran, tidak mungkin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Hidup di akhir zaman ini kita harus sungguh-sungguh. Pelihara iman ini. Jaga iman ini. Tadi pagi saya bagi firman Tuhan. Ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Amin. Amin. Haleluya. Jangan kompromi dengan dosa. Hari ini supaya perkataan hati kita orang beriman tetap kita katakan. Jangan kalah dengan keadaan kita. Haleluya. Yang kedua, wanita pendaran selama 12 tahun ini. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Saudara, perkataan hati, ya, wanita pendaran ini disertai dengan iman yang teguh. Amin. Tadi tidak kalah dengan keadaan. Tapi perkataan hati wanita pendaran 12 tahun ini disertai dengan iman yang teguh. Amin. Bukan dengan cara setengah-setengah percaya. Bukan dengan hati yang bimbang, hati yang ragu. Kalau kita berkata dalam hati orang percaya dengan perasaan ragu, perasaan bimbang, firman Tuhan katakan, jangan harap orang yang demikian akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tapi saya percaya di sini semua kita adalah orang-orang yang imannya teguh. Yang teguh hanya 20 orang. Haleluya.
Haleluya. Ketika kita berdoa, ketika kita memperkatakan perkataan dalam hati kami, harus punya iman yang kuat. Jangan ragu-ragu. Masa iso sih, ya kan, banyak kan? Masa bisa, enggak mungkin. Saudara, itu orang yang ragu-ragu. Perkatakan dalam hatimu setiap saat dengan iman yang teguh. Aku percaya apa yang aku imani terjadi. Amin. Aku percaya apa yang difirmankan itu digenapi. Aku percaya firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Aku percaya Tuhan Yesus rela berkorban mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya, tubuhnya dihancurkan. Dosa kita diampuni. Sakit penyakit kita disembuhkan. Haleluya. Jangan bimbang. Saya percaya. Tidak ada doa orang percaya kalau dia punya iman yang teguh, tidak dikabulkan. Ya, gereja ini ada, saya percaya dari awal. Ya Pak, Ibu Gideon berdoa. Dan gereja ada di tempat ini, saya percaya karena ada anak-anak Tuhan yang doa dengan iman yang sungguh-sungguh. Bukan kebetulan, haleluya. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu kebetulan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu bersyukur. Kalau hari ini kita ada di tempat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Dia. Yaitu Tuhan Yesus. Satu hari di tahun yang lalu. Kalau nggak salah bulan berapa kita ke Pineng. Antar kakak ipar istri saya Pak Effendi. Bulan Juni tahun lalu, setahun yang lalu, kakak iparnya Pak Effendi divonis dokter ngalami kanker prostat. Dan dokter bilang harus dioperasi. Saudara? Tapi suaminya bilang sama istrinya, "Nggak usahlah operasi, aku enggak mau. Sekalipun hari ini aku divonis kanker. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya hidup 5 tahun saja, saya sudah berumur 78. Cukup bagi saya," dia katakan. Sempat tidak sepaham dengan istrinya. Istrinya ngomong, "Iya kalau kamu sampai 5 tahun. Kalau 1 tahun kankermu menjalar, kamu mau jadi apa?" Ya kan? Akhirnya mereka ambil keputusan berangkat ke Pineng untuk dioperasi prostatnya. Saudara, kami diminta untuk dampingi mereka. Saya dengan istri berangkat sama-sama. Nah, waktu dioperasi, saudara, apa yang terjadi? Padahal dokter yang menangani yang operasi dia adalah dokter yang cukup terkenal di Pineng, Malaysia. Waktu dia dioperasi, saudara, ternyata yang terjadi dia mengalami pendarahan hebat. Saudara tahu berapa kantong darah yang masuk dalam tubuhnya? 22 kantong. 22 pack, saudara. Begitu masuk darah, keluar darah. Sampai keadaannya kritis. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dengan telinga saya mendengar. Saya lihat alat itu yang ada di sebelah tempat tidurnya. Tekanan darahnya sudah sisa tinggal 50/30. Saya sudah banyak melayani orang-orang yang mau meninggal. Saya lihat keadaan itu, waduh. Saya bilang, ini kakak ipar sempat berpikir, dia bisa berangkat ini. Tapi saya tidak boleh berpikir seperti itu. Saya cepat-cepat berbalik dari situ. Saya lari. Bukan lagi ke kamar sebelah-sebelah, saya lari ke ruang ICU. Di situ belum ada orang. Saya duduk di tempat agak pinggir di ruang ICU, di situ saya berdoa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni semua kesalahan dosa dari kakak ipar kita. Selama ini dia memang pernah jauh dari Engkau. Tapi hari ini saya bilang, Tuhan tolong beri dia kesempatan untuk dia bisa berbalik, untuk dekat lagi dengan Engkau. Tolong kasih kesempatan. Saya bilang,
sama Tuhan, saya doa hanya itu. Saya hanya minta kesempatan, karena saya tahu kondisi itu tidak mungkin bisa bertahan secara medis. Dan akhirnya kakak ipar kita didorong cepat-cepat masuk di ruang ICU, lewat sebelah saya. Sebelum itu, ada satu dokter keluar dari ruang ICU, dia bilang, "Bapak ngapain di sini? Kenapa di sini?" "Iya, saya di sini untuk berdoa, untuk ipar saya lagi kritis. Saya tahu dia sebentar lagi akan dimasukkan ke ruangan ini." Oh, bagus, Jur. Nah, waktu kakak ipar kita masuk di ruang ICU itu, darahnya mulai habis. Kritis kondisi saat itu. Sampai dokter yang operasi dia rela sendiri dia pergi mencari darah untuk bisa masukkan di dia. Singkat cerita, sampai 3 kali besok pagi jam 10, kritis yang ketiga. Dokter sudah kayaknya angkat tangan. Dokter hanya bilang sama keluarga, banyak berdoa. Ini hanya mujizat Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Istrinya, kakaknya, ibu sudah mulai menangis. Sudah gimana, ada yang saling menyalahkan gitu. Tadi dia nggak mau, kamu yang suruh mau, gini-gini, mulai cari kesalahan. Ya kan biasa begitu ya. Ya biasa begitu kan. Iya, saya bilang sama istrinya, kakaknya Ibu Ellen ini. Saya bilang kita saat ini tidak usah lagi mencari kambing hitam. Tidak usah saling menyalahkan. Yang sekarang, yang hari ini, yang sekarang ini, yang harus kita hadapi. Yaitu serahkan masalah ini ke tangan Tuhan. Ya kan? Walaupun dokter sudah bilang ini no hope, tidak ada harapan. Berdoa hanya mujizat Tuhan, itu dokter aja tahu kalau mujizat Tuhan bekerja dia sembuh. Amin, saudara. Saya katakan sama kakak ipar, jangan cari kambing hitam, jangan salahkan siapapun. Sekarang fokus sama Tuhan. Sekalipun dokter sudah vonis seperti itu, kita masih punya dokter di atas segala dokter. Amin. Saya katakan bangkit, perkatakan dalam hatimu, aku percaya darah bilur Yesus menyembuhkan suamiku. Agar pendarahannya segera berhenti. 12 tahun wanita mengalami pendarahan. Saat itu juga ketika dia jumpa sama Tuhan, pendarahannya berhenti. Amin. Bangkit, jangan kalah dengan keadaanmu. Tetap beriman, tetap percaya. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata setelah itu, istrinya sudah sibuk di sana doa, urapi dalam nama Yesus. Ya kan ruangan-ruangan diurapi semua, saudara. Dikuduskan agar kemuliaan Tuhan ada di situ. Setelah itu, tidak lama kemudian, dokter keluar dengan kakak ipar didorong. Penuh dengan darah dari mulut sampai di badan. Dokter bilang, puji Tuhan. Kebocoran yang terjadi pembuluh darah di dekat prostatnya itu sudah diketemukan dan mereka ikat. Dan saat itu pendarahannya berhenti dan Tuhan menyembuhkan dia. Sampai hari ini dia sehat. Amin. Tetap percaya, tetap beriman. Sudah berapa menit nih? Yang terakhir, yang ketiga. Perkataan hati, wanita pendarahan selama 12 tahun, yaitu disertai dengan tindakan. Ada amin? Wanita pendarahan itu bukan saja dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Bukan saja dia beriman, tapi dia percaya sesuai dengan apa yang dia katakan dalam hatinya. Dia bertindak, saudara. Ya, di mana dikatakan, dia berkata, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Haleluya. Haleluya. Wanita ini berusaha, keadaannya begitu lemah. Tapi ketika dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Kalau dia hanya sampai di situ, saya percaya mujizat Tuhan tidak terjadi. Tapi dia melangkah, dia bertindak, dia berusaha
Akhirnya dia bisa menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan saat itu juga mujizat Tuhan terjadi. Amin. Bertindak. Amin. Kalau di sini ada acara ibadah, beribadah. Haleluya. Jangan karena hujan sedikit loh Anda gagal ke gereja. Jangan karena pusing sedikit loh Anda batal beribadah. Justru ketika kita dalam keadaan mungkin sakit, entah itu ringan, entah sedang, ketika kita masih bisa melangkah datang di rumah Tuhan. Berdoa, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya janji firman-Nya, Dia menjauhkan kita dari sakit penyakit di tengah-tengah kita. Ada amin? Haleluya. Ketika kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita percaya akan kuasa darah bilurnya, yang sakit datang di gereja pulang sembuh. Amin. Ada yang datang sakit pulang tambah sakit. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan tidak pernah merubah keadaanmu dari baik menjadi buruk. Justru sebaliknya, keadaanmu yang tidak baik jadi baik. Amin. Bertindak. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus suatu menyembuhkan orang buta. Dia aduk-aduk itu ludahnya dengan tanah. Terus dia olesi. Apakah sampai di situ orang buta itu bisa melihat? Belum, saudara. Tapi Tuhan perintahkan dia pergi ke danau, kolam Siloam. Basuhlah dirimu. Ya enggak? Orang buta ini taat enggak? Taat. Dia lakukan, dia bertindak, dia pergi ke kolam Siloam, dia basuh dirinya. Ketika dia membasuh dirinya, matanya melek dan bisa melihat kembali. Haleluya. Bertindak. Perkataan dalam hatimu, tapi bertindak. Kalau berdoa, berdoa. Ada acara doa, ikut doa. Amin. Ada minggu ibadah, utamakan Tuhan. Haleluya. Carilah dahulu dan semua. Saudara percaya itu? Saya ini loh. Saya pernah kasih kesaksian di mana-mana. Tahun 92, sedikit waktu lagi ya. Tahun 92, saya pernah ngalami serangan jantung. Di usia saya yang ke-38. Saya sudah berapa kali kasih kesaksian. Secara medis, secara kedokteran, saya harusnya sudah innalillahi, mati. Tetap bicara kasih Tuhan. Saya sampai hari ini ada. Saya sadar. Itu bukan karena dokter, bukan karena obat, semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Waktu saya dapat serangan jantung seperti itu, saya sempat putus asa dalam hidup saya. Ternyata ikut Tuhan bukan enak-enak, seperti yang dulu pernah saya dengar. Ternyata ikut Tuhan masalah lebih besar, sampai nyawa ini harus hilang, saudara. Saya sempat berpikir seperti itu, tapi luar biasa. Saya bersyukur saya punya istri, imannya yang lebih hebat dari saya dulu. Dia yang membawa saya awal kenal dengan Tuhan. Ketika saya ada masalah, dia yang mendampingi saya, menguatkan saya. Sampai saya kadang-kadang hari-hari bilang, Mama tidak alami, Papa yang alami, Papa yang rasain, yang rasakan seperti itu. Nah, iman saya semakin kuat waktu itu. Bahkan dokter di Australia berkata, kamu harus minum obat seumur hidupmu. Kalau kamu hidup sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kamu harus minum obat, gak boleh lepas. Saudara, tapi iman saya semakin kuat. Dan saya mengerti pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan. Bukankah firman berkata, dengan bilur darah Yesus kita disembuhkan. Iman saya semakin kuat, saudara.
Saya percaya kalau Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan darah dan tubuhnya dihancurkan, darah bilur itu menyembuhkan kita, termasuk saya. Dan saya mulai percaya, kalau Tuhan menyembuhkan saya, tidak pernah setengah-setengah, kesembuhan itu sempurna. Saya ucapkan kalimat itu, saya berdoa dalam hatiku, aku tidak mau terikat dengan obat-obat. Aku percaya darah bilurmu sudah menyembuhkan aku sempurna. Tahu, 2 tahun saya tinggalkan semua obat-obat itu. Saya tidak lagi minum obat jantung yang diberikan dokter. Saya melangkah hari demi hari. Minggu, bulan, tahun demi tahun. Saudara, saya tidak lagi periksa jantung saya selama ini. Dan baru bulan kemarin, ya 3 menit, istri saya sudah kasih tanda 3. Oh, 30 tahun. Oh, maksudnya 30 tahun tidak pernah periksa jantung. Ya, kurang lebih 30 tahun. Tapi dulu saya berkata, kalau Tuhan menyembuhkan saya, tidak pernah setengah-setengah. Kesembuhan sempurna. Kami ke Pinang bulan lalu, masih ada tanda di nadi saya nih, bekas di kateter. Saya bilang, Ma, Papa periksa jantung deh sekali-kali. Ya enggak apa-apa katanya. Udah saya periksa. Pertama ketemu dokter, dokter bilang kita harus ECG. Ya dong, jalan nih ECG, jalan rekam jantung. Habis itu dokter bilang harus meningkat ke EKG. Saya nggak tahu apa itu EKG. Mungkin di diagram apa gitu. Sudah dia periksa. Dia bilang, Pak, saya sudah lakukan ECG, EKG. Saya curiga di jantung Bapak ada penyumbatan. Boleh ya lebih 5 menit, enggak apa-apa ya? Boleh ya? Nah, terima kasih. Dokter bilang, saya curiga di jantungmu ada penyumbatan. Ketika saya mendengar itu, saudara, wih Tuhan, masa ada sih Tuhan? Gitu. Kita harus, ini apa? Kateter, supaya tahu jelas. Gimana Pak? Kateter? Ya, kateter. Saya bilang, Tuhan, masa ada penyumbatan? Ya kan? Saya berkata begitu dalam hati saya. Sudah kateter. Waktu masuk saya paling takut sejak dulu kalau mau diperiksa dokter. Gemeter, ya kan? Takut hasilnya jelek. Itu pikiran manusia itu biasa, ya kan? Saudara coba pergi periksa darah, pasti ada pikiran jangan-jangan diabetesku tinggi, ya kan? Gulaku tinggi, wajar ya? Kateter. Masuk di alat itu. Bukan MRI, tidur di alat itu. Badan saya dibalut dengan baju kayak kulit yang tebal gitu. Supaya mungkin tidak kena radiasi. Dokter periksa, alat saya lihat di TV besar tapi agak samping, nggak jelas. Sudah selesai periksa, dokter bilang, Pak sudah selesai. Saya lakukan kateter. Terus gimana dokter hasilnya? Dokter bilang, jantungmu masih kuat, puji Tuhan. Ya kan, dalam hati puji Tuhan. Terus dia bilang lagi, jantung manusia ada 3 saluran yang besar. Dia bilang, yang 2 kiri dan ke tengah, kamu punya masih oke. Terus yang kanan gimana? Yang kanan dia bilang sudah buntu total. Kaget enggak? Kalau saudara jadi saya kaget enggak? Kalau enggak kaget tuh omong kosong. Saya hamba Tuhan juga bisa kaget ya kan? Ada 1 buntu total. Berapa persen dong? Kalau sudah total itu 100%. Kaget nih. Buntu 100% dalam pikiran saya. Berarti saya harus di bypass. Ya kan kalau jantung buntu enggak mungkin bisa di-ring. Pasti bypass. Pikiran saya begitu. Tapi saya cepat berbalik. Tuhan, masa jantung saya jalurnya 1 buntu. Ya saya tidak percaya itu. Lalu dia lanjut ngomong.
Betul jantungmu satu buntu total 100%. Tapi dia bilang, anehnya, buntu yang 100% itu sudah tumbuh jalur yang baru. Yesus kita luar biasa. Saya menangis di ruangan itu. Sampai dokternya bilang, kenapa Bapak menangis? Saya menangis karena saya ingat betapa baiknya Tuhan Yesus yang saya sembah. Saya bilang, Dia sumber mujizat. Kalau hari ini saluran jantung saya yang satu buntu diganti dengan yang baru, itu semua karena Tuhan. Bukan karena obat. Amin. Tuhan itu luar biasa. Saya menangis saat itu, saya keluar dari ruangan. Istri saya sudah mulai menunggu dengan pertanyaan yang sangat besar. Gimana hasil pemeriksaan? Ketika dia ketemu dengan dokter, dia cerita ini sama saya. Dia tanya gimana hasilnya dokter? Ya memang ada pembuntuan 100%, tapi sudah tumbuh jalur yang baru. Cara manusia masuk akal enggak? Tapi Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang bagi kita tidak masuk akal. Semua Dia bisa lakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya rewind kembali, saya ingat dulu pernah saya katakan kalau Tuhan menyembuhkan tidak pernah setengah-setengah. Kesembuhan itu sempurna dan Tuhan buktikan. Dulu jantung saya pernah rusak tapi Tuhan gantikan dengan yang baru, saudara. Ya kalau beri tepuk tangan sama Tuhan, ojo satu kali tuk. Gitu, semangat gitu loh ya. Perkataan dalam hatimu, amin. Bertindak, rajin ibadah, rajin berdoa, jangan putus asa, haleluya. Tingkatkan jam-jam doamu. Hari ini doamu belum dikabulkan, terus perkatakan dalam hatimu. Tetap percaya, satu saat doaku pasti dikabulkan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya pemain musik, song leader. Saya biasa khotbah itu 2 jam. Tapi khusus yang hari ini, kita belajar taat peraturan, ya enggak? Saudara kalau di jalan raya anda taat peraturan kira-kira gimana? Surat cinta. Haleluya. Saya pernah sekali anggap enteng tuh di jalan, jalur yang tidak boleh belok kanan di Surabaya, saya belok kanan dari jalur yang tengah. Kena foto, saudara. Dikirim surat cinta itu beserta buktinya. Di situ saya merenungkan. Peraturan di dunia aja Tuhan mau supaya kita belajar taat. Amin. Apalagi firman Tuhan. Jangan main-main di akhir zaman ini. Orang mau bilang kita sok suci, sok apa sih itu urusan dia. Tapi yang penting saya dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Amin. Ada masalah, ada persoalan, perkatakan dalam hatimu. Dengan iman yang tetap percaya kepada Yesus. Saya percaya siang hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Karena kasih Tuhan, setia Tuhan tidak pernah bersekutuan. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk menjamah setiap kita.